Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Today we will discuss about a product in digital marketing strategy. Okay, before I start to discuss, let me introduce myself. My name is Rehan Ahmed. I'm from PT Nutri Sehat Indonesia. I as marketing manager, and I will ask you several questions about how we will do this project in the future. Okay, thank you. Next, can you introduce yourself? Okay, my name is Vasco Gigiandiansyah. I'm from PT Nutri Sehat Indonesia. I am CEO Specialist. Okay, thank you. Next. Okay, my name is Afifa Nuriyah Kamali. I am from PT Nutri Sehat Indonesia. I as specialist social media. Thank you. And you? Okay, my name is Saflia Putri Kirana. I'm from PT Nutri Sehat Indonesia. I as digital advertising specialist. Thank you. Okay, my name is Anggun Putri Kanur Aini. I'm from PT Nutri Sehat Indonesia and I as digital marketing analysis. Thank you. Okay, my name is Aura Zerlinda Putri Andremelia. I'm from PT Nutri Sehat Indonesia as content creator. Thank you. Baik, terima kasih telah hadir di rapat kali ini dan terima kasih juga telah memperkenalkan diri. Sebelum saya mulai rapat kali ini, saya harap kalian semua sudah mengisi absensi dari link yang sudah saya taruh di deskripsi, di kolom chat. Maaf. Silakan dicek. Siap, sudah. Sudah. Baik, apakah sudah mengisi semua? Sudah. Baik, terima kasih telah mengisi absensinya. Langsung saja kita mulai rapat kali ini. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat strategi pemasaran digital kita hari ini. Agenda utama kita yakni membahas dan menyusun rencana pemasaran yang efektif untuk 3 produk utama kita, yakni jus detox, granula sehat, dan suplemen herbal. Pertama-tama saya akan membahas strategi pemasaran digital oleh PT Nutri Sehat Indonesia, yakni adalah NutriFood. NutriFood memahami pentingnya penerapan strategi digital marketing dengan hadir di setiap platform yang digunakan oleh konsumen. Hal ini memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih dalam antara merek dan konsumen. Digital marketing juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengedukasi konsumen tentang produk atau layanan tertentu melalui konten informatif seperti artikel atau blog, video tutorial, iklan, pun webinar. Perusahaan dapat menjelaskan manfaat produk mereka. Salah satu keuntungan utama digital marketing inilah adalah kemampuannya untuk mengukur dan menganalisis dengan sangat rinci. Melalui alat analistik seperti Google Analytics, perusahaan dapat melacak kinerja kampanye mereka secara real time, memahami perilaku konsumen, dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat melakukan perbaikan. Baik, langsung saja kita mulai laporan kinerja saat ini dari Ibu Anggun Putri Eka. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ahmed dan tim. Berdasarkan data yang saya kumpulkan selama seminggu terakhir ini, performa kita menunjukkan peningkatan trafik organik sebesar 15%. Namun, tingkat konversi masih relatif rendah, sekitar 2%. Sedangkan untuk media social engagement tertinggi ada di Instagram dengan konten visual produk. Namun penjualan langsung dari platform tersebut belum signifikan. Kampanye iklan berbayar kita di Google Ads
Untuk kata kunci terkait dengan jus detox memiliki CTR yang baik, namun biaya per konversi masih perlu kita optimalkan lagi. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih masukannya Ibu Anggun. Selanjutnya oleh Bapak Vasco Gingga. Berdasarkan data tersebut, apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan trafik organik dan konversi produk kita? Baik, terima kasih. Di sini sebelumnya saya mengucapkan pagi Bapak Rehan Ahmed. Nah, menurut saya untuk meningkatkan trafik organik ini kita perlu fokus pada optimasi utama, yaitu dengan kata kunci hotel. Nah, dengan lebih spesifik kita memanfaatkan jus detox, superman herbal, dan granula sehat. Dengan itu kita harus juga memperbaiki backlink dari situs-situs kesehatan supaya kita memiliki gaya hidup yang sehat. Selain itu, kita harus memiliki konversi. Kita menggunakan konversi yaitu testing pada landing page produk. Caranya yaitu kita memperbaiki call to action dan memastikan informasi produk dan meyakinkan kepada pelanggan, sehingga pada saat pelanggan membeli itu memiliki informasi yang detail pada produk yang kita jual. Dengan kombinasi strategi tersebut, kita fokus pada konten yang berkualitas dengan kata kunci yang menarik dan lebih banyak pengunjung. Nah, kita akan membuat konten-konten yang berkualitas, menarik, agar kita banyak membeli atau pengunjung, sehingga mereka akan menjadi membeli produk kita, sehingga mereka akan menjadi pelanggan setia kita, sehingga produk yang kita buat akan meningkat setiap seiringnya waktu atau berjalannya waktu. Baik, itu saja dari saya, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Vasco Gingga. Selanjutnya Ibu Afifah, bagaimana dengan strategi media sosial kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan engagement dan mendorong penjualan? Selamat pagi, sebelumnya rekan-rekan pendengar di sini ini, saya setuju dengan Ibu Anggun bahwa konten visual di Instagram cukup efektif. Ke depan kita bisa lebih fokus pada konten yang bercerita tentang manfaat produk dan testimoni. Pelanggan kita juga bisa mengadakan kuis atau giveaway bertema kesehatan yang untuk meningkatkan interaksi kesehatan. Untuk meningkatkan interaksi berikut, selain itu kita perlu mulai mempertimbangkan strategi influencer marketing dengan micro influencer di bidang kesehatan dan kebugaran untuk menjaga audiens yang lebih spesifik dan terpercaya. Selain itu, tugas utamanya yaitu mencakup perencanaan konten, penjadwalan posting, serta membangun interaksi yang kuat dengan audiens melalui berbagai kampanye digital. Selain itu, seorang spesialis media sosial juga harus mampu menganalisis performa konten menggunakan berbagai alat seperti Meta Business Suite, Google Analytics, dan HotSuite untuk memastikan strategi yang diterapkan berjalan efektif. Mereka juga berperan dalam komentar dan bisa menggunakan serta menangani keluhan pelanggan secara cepat dan profesional. Baik, dari saya penjelasannya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya oleh Ibu Afifah. Selanjutnya, Ibu Aura Zerlinda. Bagaimana Anda bisa mendukung strategi ini dari sisi konten kreator? Silakan.
Baik, selamat pagi untuk Bapak Raihan Ahmed dan tim. Saya bisa membuat artikel blog yang mendalam tentang manfaat detoksifikasi dengan jus organik, berbagai variasi resep granola sehat, dan panduan memilih suplemen herbal yang tepat. Selain itu, saya bisa membuat infografis menarik untuk media sosial yang merangkum poin-poin penting dari artikel tersebut, seperti video pendek yang menampilkan proses pembuatan produk atau testimoni pelanggan juga sangat efektif. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Aura Zerlinda. Saya mohon prioritaskan pembuatan konten untuk blog dan infografis yang mendukung kata kunci yang diidentifikasi oleh Bapak Vasco dengan tema konten media sosial dari Ibu Afifah. Bagaimana dengan strategi iklan digital kita? Apakah ada cara untuk mengoptimalkan biaya berkonversi? Silakan Ibu Safri. Baik, selamat pagi Bapak Rehan dan tim saya. Berdasarkan data Ibu Anggun Putri Eka, kita perlu meninjau kembali target audiens dan kata kunci di Google Ads. Kita bisa mencoba menargetkan audiens yang lebih spesifik berdasarkan minat pada gaya hidup sehat dan organik. Selain itu, kita bisa memanfaatkan fitur remarketing untuk menjangkau kembali pengunjung website yang belum melakukan pembelian. Kita juga mempertimbangkan platform iklan lain yang seperti Facebook dan Instagram, dan ads untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan visual. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari masukan dari Ibu Safrilia. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Bapak Vasco. Silakan. Baik, sebelumnya kepada Ibu Safrilia Putri Kirana, tolong melakukan riset lebih mendalam terkait untuk optimasi Google Ads dan Facebook atau Instagram. Nah, untuk Ibu Anggun Putri Eka, tolong berikan apa yang dibutuhkan Ibu Safrilia Putri Kirana. Nah, jadi kita sekarang akan berdiskusi tentang KPI atau Key Performance Indikator. Baik, itu saja. Mohon Ibu Anggun tolong. Baik, setelah diskusi yang sangat panjang ini, mari kita rangkum poin-poin penting dan action items kita. Nah, untuk Bapak Vasco akan fokus pada optimasi SEO dan A/B testing landing page. Dan untuk Ibu Afifah Nuria akan mengembangkan influencer marketing. Sementara Ibu Aura Zerlinda akan memprioritaskan pembuatan konten blog dan infografis. Dan Ibu Safrilia Putri Kirana akan mengoptimalkan kampanye iklan di Google Ads dan menjajaki Facebook dan Instagram. Saya akan terus memantau dan menganalisis data kinerja secara berkala dan memberikan laporan mingguan bisa saya ulang? Silahkan. Nah, jadi dengan ini saya akan terus memantau dan menganalisis data kinerja secara berkala dan memberikan laporan mingguan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk membahas perkembangan dari masing-masing action items kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk inti dari pembahasan kita kali ini, pekerjaan tim pemasaran digital kita itu membuat produk jus detox, granola sehat, dan suplemen herbal. Caranya, kita bisa lihat hasil-hasilnya, seperti berapa banyak yang telah melihat postingan kita, mengklik iklan kita, atau bahkan membeli produk kita. Dari situ, kita jadi tahu mana yang sudah oke dan mana yang perlu dibenarkan.
termasuk bagaimana cara kerja tim ini ke depannya. Tujuannya supaya kita bisa memberi masukan yang pas dan mengubah cara kita membuat promosi kalau memang ada yang kurang dari promosi kita, supaya makin banyak yang kenal dan makin banyak yang beli produk sehat kita. Terima kasih. Baik, sekarang memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri rapat sekali ini? Silakan. Baik, sebelumnya saya izin bertanya kepada Ibu Safilia, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan engagement di media sosial, terutama di medsos Instagram? Mohon dijawab. Baik, Bapak Fasko, izinkan saya menjawab pertanyaan. Untuk meningkatkan engagement di Instagram, kita bisa fokus pada konten yang lebih interaktif seperti kuis, giveaway, atau konten yang mengundang audiens untuk berbagi pengalaman mereka. Selain itu, konten visual yang menarik seperti video pendek, infografis, dan testimoni pelanggan juga sangat efektif dalam menarik perhatian dan mendorong interaksi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Aura Zerlinda. Mengapa pembuatan konten blog dan infografis sangat penting untuk mendukung SEO produk kita? Mohon dijawab untuk Ibu Zerlinda. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Afifah. Pembuatan konten blog dan infografis penting karena keduanya membantu meningkatkan visibilitas di mesin pencari dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Artikel blog yang mendalam akan memberi nilai tambah kepada pengunjung, sementara infografis membantu menyajikan informasi secara visual dan mudah dipahami, yang dapat meningkatkan keterlibatan audiens serta mendapatkan backlink dari situs-situs relevan yang mendukung peringkat SEO. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Aura Zerlinda. Baik, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak cukup. Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya kita akan memasuki sesi Canva. Mohon ditunggu sebentar, ada kendala. Mohon maaf. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tambahan yaitu tujuan strategi pemasaran digital. Yang pertama yaitu penjualan online. Tujuan utama dari strategi ini mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara langsung melalui platform digital seperti website, media sosial, marketplace, atau aplikasi. Strategi ini mencakup penggunaan iklan digital, promosi online, serta kemudahan transaksi dan pengiriman untuk meningkatkan konversi penjualan. Dan yang kedua yaitu loyalitas pelanggan. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Strategi ini juga bisa dilakukan dengan menyediakan konten edukatif yang bernilai seperti tips kesehatan atau resep, interaksi aktif di media sosial, serta membangun komunitas pelanggan agar mereka
merasa dihargai dan terlibat dengan merek ini. Bisa meningkatkan referensi pelanggan dan word of mouth positif. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu edukasi konsumen. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang pentingnya detoksifikasi dan nutrisi alami dengan memberikan informasi yang benar dan relevan melalui artikel yang ada contohnya yaitu blog, video, edukatif, webinar atau infografis. Perusahaan dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan memperkuat posisi brand sebagai ahli di bidang tersebut. Sekian, terima kasih materi tambahan untuk tujuan strategi pemasaran digital. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya dilanjutkan. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dari Bu Afifah tadi. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama menganalisis kata kunci dan tren pencarian. Nah, untuk mencari ini kita harus menggunakan kata kunci yang tepat, menggunakan gambar yang mudah dikenali. Baik, yang kedua yaitu mengoptimalkan konten dan struktur website. Nah, untuk mengoptimalkan konten dan struktur website ini, kita pastikan konten yang kita buat relevan, informatif, mudah dipahami, serta menggunakan bahasa atau kunci yang tepat atau sesuai. Nah, dengan kita menggunakan struktur website yang baik, kita harus memastikan desain yang responsif dan navigasi yang mudah dengan singkat dan jelas. Jika kita harus menggunakan internal linking, itu memudahkan kita atau pengunjung untuk menemukan konten-konten terkait. Nah, menggunakan internal linking mobile friendly, SEO akan mudah diakses di perangkat apapun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengoptimalkan SEO dengan meta text dan relevan, struktur heading yang jelas, dan memastikan situs aman. Baik, dengan Ibu Aura, apakah ada kendala jaringan? Yang tahu yang lain? Baik, sebelumnya Ibu Aura kemana? Mungkin jaringannya ada kendala. Mohon dihubungi terlebih dahulu. Kendala jaringan. Kita tunggu aja. Kita tunggu saja. Mohon maaf ada kendala sedikit. Ya, Ibu Aura. Mohon hubungi terus Ibu Aura. Ibu Aura terjadi kendala jaringan. Nanti tunggu. Ibu Aura kok lama banget ini? Masih ada kendala, kah? Sepertinya iya. Baik, sembari kita menunggu teman kita yang ada kendala, kita berbincang-bincang terlebih dahulu. Ya, bentar. Apakah ada masalah yang tadi atau perlu yang ditanyakan? Semoga tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada ditanyakan lagi karena materinya semua itu sudah pas, sudah dipahami lah intinya. Ini Ibu Aura. Ya, Aura sudah bergabung. Dipersilakan untuk Ibu Aura untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan.
kita sampai pada nomor 3, yaitu meningkatkan peringkat di situs pencarian atau mesin pencarian. Nah, caranya untuk meningkatkan di mesin peringkat atau situs pencarian mesin, nah kita perlu fokus pada hal utama, seperti kita harus mengutamakan pencarian dengan kata kunci yang jelas, tepat, dan membuat konten yang berkualitas. Dengan itu, situs kita akan cepat diakses dan mudah digunakan di ponsel dan memiliki struktur yang rapi. Selain itu, kita harus membangun backlink dari situs terpercaya. Dari kita memulai untuk memperbarui konten secara rutin. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, peringkat situs kita akan meningkat seiringnya waktu atau berjalannya waktu. Selanjutnya yang keempat atau terakhir, proses mengoptimalkan website atau konten untuk muncul di halaman pertama hasil pencarian mesin pencarian Google. Caranya untuk muncul di halaman utama Google, kita harus menggunakan kata kunci yang tepat dan jelas. Dengan membuat konten yang jelas dan berkualitas, kita juga harus memastikan situs dapat diakses dan tampil di ponsel agar bisa dibuka dimanapun dan kapanpun. Kita harus memperhatikan pada judul, deskripsi, atau gambar-gambar yang relevan yang kita gunakan, supaya dalam pencarian itu pengunjung bisa menemukannya secara cepat. Nah, ini adalah peluang kita untuk muncul di hasil pencarian Google jadi lebih besar. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Bapak Fasko. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga poin penting dari content creator. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan audiens dengan konten yang dibagikan. Maaf Ibu, suaranya kurang banget. Baik, saya ulangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin penting tentang content creator. Yang pertama ialah meningkatkan keterlibatan audiens dengan konten yang dibagikan. Artinya menciptakan dan membagikan konten yang mampu menarik perhatian, membangkit respon dan mendorong interaksi dari audiens. Misalnya like, komentar, share, atau klik. Strategi ini yang digunakan bisa meliputi contohnya menggunakan caption yang mengajak audiens berdiskusi. Yang kedua, manfaatkan visual menarik dan storytelling. Dan yang ketiga adalah memposting secara konsisten di waktu yang tepat. Dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan tim pemasaran untuk mencapai tujuan brand. Ini berarti bekerjasama secara aktif dengan anggota tim lain seperti desainer grafis, analisis data, copywriter, dan manajer kampanye untuk menyelaraskan konten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Tujuannya memastikan pesan brand konsisten di semua saluran. Yang kedua, menyesuaikan konten dengan target pasar. Dan yang ketiga adalah mengukur performa kampanye bersama-sama. Dan yang terakhir adalah membuat konten berkualitas untuk berbagai platform seperti media sosial, website, mengacu pada kemampuan untuk menciptakan konten yang relevan, menarik, dan sesuai dengan karakteristik tiap platform digital. Contohnya, media sosial seperti konten singkat, visual kuat, storytelling cepat, misalnya Reels, carousel, dan tweet. Yang kedua adalah website seperti artikel, informasi produk, dan landing page yang persuasif. Yang ketiga ialah blog, seperti tulisan informatif yang atau edukatif yang CEO atau friendly dan memberi nilai tambah pada pembaca. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pemasaran digital.
Yang pertama yaitu menggunakan alat analitik untuk melacak pengunjung konservasi dan efektivitas kampanye. Contohnya seperti sebuah toko online menggunakan Google dan Metapixel untuk melacak jumlah pengunjung harian ke situs web. Dan yang kedua, sumber trafik, media sosial, iklan Google, dan email, dan lain-lain. Yang ketiga, rasio konversi, misalnya berapa banyak pengunjung yang membeli produk. Baik, yang kedua, yaitu membuat laporan untuk pengambilan keputusan. Contohnya seperti tim marketing membuat laporan mingguan yang menunjukkan produk mana yang paling banyak dibeli, dan kampanye iklan mana yang menghasilkan penjualan banyak, dan jam dan hari ketika trafik paling tinggi terjadi. Laporan ini digunakan oleh manajer untuk menentukan apakah perlu meningkatkan anggaran iklan atau mengubah strategi promosi. Yang ketiga yaitu menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan wawasan data. Contohnya dari analitik, tim melihat bahwa pengunjung dari iklan Instagram memiliki rasio konversi yang tinggi, sedangkan iklan Google tidak efektif. Yang kedua, banyak pengunjung meninggalkan keranjang belanja sebelum di check out. Tindakan yang bisa diambil yaitu mengalihkan anggaran iklan dari Google ke Instagram dan menambahkan fitur pengingat email otomatis untuk pengguna yang meninggalkan keranjang dan menyederhanakan proses check out untuk meningkatkan konversi. Itu saja, terima kasih. Maaf ya, tadi ada kendala kerapian kerudung. Baik, di sini adalah bagian saya untuk menjelaskan digital marketing tools. Di sini ada beberapa alat pemasaran digital yang umum digunakan oleh manajer pemasaran digital. Yang pertama, yakni Google Analytics. Google Analytics merupakan alat analisis web yang memungkinkan pemilik situs untuk melacak dan menganalisis perilaku pengunjung di situs mereka. Dengan menggunakan data ini, pengguna dapat memahami dari mana pengunjung berasal, halaman mana yang paling banyak dikunjungi, dan bagaimana pengunjung berinteraksi dengan konten. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas strategi pemasaran. Yang kedua, SEMrush. SEMrush merupakan platform pemasaran digital yang menyediakan berbagai alat untuk SEO, PPC, analisis kompetitif, dan pemasaran konten. Pengguna dapat melakukan penelitian kata kunci, menganalisis backlink, dan memantau peringkat situs web mereka serta pesaing. SEMrush juga menawarkan fitur untuk audit SEO dan pelacakan posisi kata kunci yang membantu dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, Mailchimp. Mailchimp adalah platform otomatisasi pemasaran yang terkenal, terutama untuk kampanye email. Pengguna dapat membuat, mengirim, dan menganalisis kampanye email dengan mudah. Mailchimp juga menyediakan alat untuk segmentasi audiens dan analisis kinerja kampanye, sehingga pengguna dapat mengoptimalkan komunikasi mereka dengan pelanggan dan meningkatkan tingkat konversi perusahaan. Yang keempat, Hootsuite. Hootsuite merupakan alat manajemen media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun media sosial dari satu platform. Dengan Hootsuite, pengguna dapat menjadwalkan posting, memantau interaksi, dan menganalisis kinerja konten di berbagai platform, contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Ini membantu dalam menjaga konsistensi dan efisiensi dalam strategi pemasaran media sosial. Yang terakhir adalah Google Ads. Google Ads merupakan platform periklanan online yang memungkinkan bisnis untuk menampilkan iklan mereka di hasil pencarian Google dan di situs web mitra. Pengguna dapat membuat iklan teks, gambar, atau video, dan menargetkan audiens berdasarkan kata kunci, lokasi, dan demografi.
Google Ads menggunakan model bayar per klik atau PPC yang memungkinkan bisnis untuk mengontrol anggaran iklan dan mengukur efektivitas kampanye secara real time. Kesimpulannya, semua alat ini sangat berguna dalam strategi pemasaran digital dan membantu kita untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan tentang kesimpulan strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital ialah upaya terencana untuk mempromosikan suatu produk atau layanan melalui saluran digital seperti media sosial, SEO, dan email. Tujuannya adalah untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan keterlibatan serta mendorong penjualan. Keberhasilannya bergantung pada pemahaman pasar, analisis data, serta adaptasi terhadap tren teknologi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jika Mohon maaf. Baik, jika telah menjelaskan tentang ini, mohon beri saya waktu untuk keluar terlebih dahulu. Baik. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Baik, terima kasih Bapak Vasco. Untuk sesi materi tambahan kali ini sudah selesai. Saya akan menutup rapat kali ini dengan penutup berbahasa Inggris masing-masing. Terima kasih atas partisipasi aktif dan ide-ide briliannya. Saya harap kita semua bisa bekerja dengan baik untuk mencapai target pemasaran kita. Rapat kita akhiri sampai di sini. Okay, that's all my speech. I hope that my speech will be useful in the next meeting. If you found many mistakes in my speech, please forgive me. I'm still a beginner. Thank you for your cooperation. Have a good day and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and finally, I will click to the end presentation. Okay, thank you very so much. I'm Vasco Gigandiansa, IS SEO Specialist. Goodbye. Baik, di sini saya akan will thank you for your cooperation in this meeting. We hope to meet again in another meeting. Thank you, and you? Okay, Aldik, thank you for your team, everyone. That concludes our meeting for today. The comments and follow-ups will be shared shortly in the meeting minutes. See you at the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for our meeting today. Hope it will be useful for all of you. See you later. Goodbye. Okay, thanks everyone. Great work today. Let's keep it moving and stay in touch. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, see you. See you. Okay, thank you. Goodbye.